Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pembunuhan berantai yang menghabisi 9 nyawa korbannya. 3 tersangka tersebut yakni Wawon alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede. Dalam melancarkan aksinya, komplotan ini membunuh para korbannya dengan cara diracun, dicekik, dikubur, dan didorong ke laut. Bahkan, 7 dari 9 korban masih memiliki ikatan keluarga dengan salah satu tersangka. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan ada 2 anak kandung tersangka yang menjadi korban. Namun salah satu korban inisial NA selamat dari percobaan pembunuhan, sementara satu anak balita usia 2 tahun meninggal dunia. Korban diracun dengan minuman yang telah dicampur racun tikus dan pestisida. Selain menyasar anak kandung, ada 2 anak sambung Wawon dari istrinya, AI, yang juga turut dihabisi. Mereka adalah Ram dan MR. Keduanya meregang nyawa bersama ibunya setelah diracuni di rumah kontrakan di Bantar Gebang, Kota Bekasi beberapa waktu lalu. Jejak berdarah komplotan serial killer ini tak sampai di situ. Sebelumnya mereka juga telah menghabisi Halimah dan Wiwin, 2 istri Wawon lainnya termasuk Noneng, ibu mertua tersangka dari korban Wiwin. Jenazah Wiwin dan Noneng ditemukan terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumah tersangka Solihin alias Duloh yang berjarak tak jauh dari rumah Wawon. Sementara itu di luar ikatan keluarga, ada 2 orang tenaga kerja wanita turut menjadi korban pembunuhan berantai. Korban bernama Siti dan Farida yang dibunuh saat menagih janji kepada tersangka yang mengaku bisa melipat gandakan uang mereka. Hengki menuturkan salah satu motif kejahatan para tersangka yakni ingin menguasai harta korban. Sementara motif lainnya saat ini masih didalami penyidik dalam pemeriksaan. Sejauh ini komplotan serial killer ini telah menghimpun dana dari para korban sebesar 1 miliar rupiah. Menurut Hengki, tersangka Dede yang mengumpulkan dana-dana ini yang disetorkan dari para korbannya yang merupakan TKW. Polisi pun masih menelusuri dan mendeteksi kemungkinan korban lain dalam pengiriman uang tersebut. Adapun korban Farida telah ditemukan jenazahnya terkubur di dalam rumah di kampung Kecamatan Ciranjang, Cianjur pada Kamis 19 Januari lalu. Sementara korban Siti dibunuh dengan cara didorong ke laut. Jenazah Siti saat ini masih dalam pengungkapan pihak kepolisian. Berkaca pada kasus ini, pihaknya meminta masyarakat tidak mudah terjebak dengan pola-pola kejahatan atau modus operandi seperti yang dijalankan tersangka. Menurut Hengki, komplotan pembunuh berantai ini telah merencanakan semua aksi pembunuhannya. Hal ini tergambar dari sejumlah persiapan yang dilakukan sebelum menghabisi para korban. Para tersangka bahkan telah membuat lubang yang diduga disiapkan untuk mengubur calon korban berikutnya. Tak hanya itu, para tersangka juga sempat membuat lubang yang sama di rumah kontrakan di Bantar Gebang, Bekasi. Hal itu berarti aksi pembunuhan itu sudah direncanakan, serta ancamannya bisa sampai hukuman mati.